Hai Shalom, selamat datang dan selamat bergabung kembali di dalam ibadah online CWS Hope Peniel hari ini. Mari siapkan hatimu untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang percaya bahwa akan ada hal-hal baik, akan ada hal-hal besar yang akan kita nikmati hari ini, sebab di dalam Yesus ada harapan, di dalam Yesus ada kemenangan, ada pemulihan, ada mujizat. Haleluya. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya bisa berkumpul bersama walaupun lewat media online, tapi penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, amin. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, Tuhan datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Karenanya, mari kita mau angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau saja yang beracara dalam ibadah kami, dalam puji-pujian kami, dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian kita. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua
bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Tuntun kami terus dalam jalan-Mu Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau terbesar. Hanya Kau milikku di surga, oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau terbesar. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau terbesar. Haleluya. Banyak alasan untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah Dia Allah yang setia terhadap kita. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya
bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan saudara, sebab Dia baik. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkau yang membuat kami tetap teguh untuk bertahan, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, kuatkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup.
janjimu di dalamku. Kuatkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Kuatkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai
berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami satukan hati kepada Allah setelah kami memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap hadir di dalam persekutuan kami. Walaupun kami tidak beribadah di gedung gereja, tetapi kami ada di rumah masing-masing. Tetap janji Allah berlaku bagi kami. Dan dengan kehadiran Allah kami menikmati kebahagiaan. Dengan kehadiran Allah kami akan ditopang dan ditolong. Untuk kami juga mengingat teman-teman kami yang sedang bergumul, masyarakat dunia yang sedang bergumul dengan wabah pandemi dari virus COVID-19 ini. Kami percaya hari ini kami berdoa meminta campur tangan Allah supaya pandemi ini segera berhenti dan masa PSBB di Indonesia itu akan segera terbuka kembali. Kami mohon kuasa Allah dinyatakan dan kami percaya tiada yang mustahil bagi Allah, dan bagi kami yang percaya mereka yang sakit akan disembuhkan, mereka akan ditolong, keluarga mereka akan dihiburkan. Demikian juga dengan aparat keamanan yang sedang bekerja untuk menjaga suasana tetap aman. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan hiburkan mereka, keluarga yang ditinggalkan. Dan kami berdoa supaya tim medis juga yang tidak kenal lelah berjuang untuk menolong para pasien. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan kuatkan mereka, lindungi mereka supaya tidak terpapar dengan virus ini di dalam nama Yesus. Dan perekonomian yang saat ini di Indonesia dan juga belahan dunia yang lain, negara-negara lain yang terganggu, Tuhan, Engkau campur tangan. Dan di saat ini kami ingat bahwa kami perlu mengandalkan Tuhan, perlu bergantung kepada Allah, dan Engkau adalah sumber pertolongan bagi kami. Engkau akan memulihkan perekonomian dunia, perekonomian Indonesia. Engkau berkati Menteri Keuangan kami, Ibu Sri Mulyani, di dalam mengelola keuangan negara ini. Kiranya dia dimampukan oleh Tuhan. Dan demikian dengan kami juga di saat ini akan ditolong supaya kami diberi hikmat bijaksana di dalam mengelola keuangan yang sementara terganggu. Dan kami akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melalui saat-saat sulit dan keluar sebagai pemenang. Dan kami percaya masalah sulit sekalipun tidak akan mencuri, tidak akan dapat mencuri kebahagiaan yang ada di dalam hati kami. Kami siap diberkati oleh firman Allah. Kami percaya firman Allah menguduskan kami, firman Allah akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini, di hari Minggu ini sudah ada di hari ke-68 memasuki masa PSBB di DKI. Itu berarti sudah 2 bulan 8 hari. Kita berharap bahwa PSBB ini segera selesai. Dan PSBB memang menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam banyak segi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita yang biasa pergi dengan teman, kita yang biasa bersekutu bersama-sama, hangout dan sebagainya. Ketika kita tidak bisa lakukan lagi, ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Sepertinya ada rasa sulit yang muncul di dalam batin kita. Tetapi hari ini saudara, janganlah kebahagiaan kita juga ikut tercuri dengan kondisi-kondisi sulit yang ada.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita bisa bahagia bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan orang tua kita. Kita biarlah tetap bisa berbahagia bersama dengan teman-teman kita. Sekalipun kita tidak bisa kumpul saat ini, kita bisa memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi untuk bisa bersekutu dengan mereka. Beberapa waktu saya berkomunikasi dengan teman-teman lewat WhatsApp video call, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu akan menolong supaya kita tetap memiliki kebahagiaan dan berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Tema kita firman Allah pada hari ini adalah tetap bahagia di tengah kesulitan yang ada. Kita percaya bahwa kita akan tetap bahagia bersama dengan Allah. Karena Allah adalah sumber kebahagiaan buat hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus diingat saat ini. Kita sebagai umat Tuhan harus menjadi orang yang pertama tetap bahagia di tengah-tengah kesulitan yang bagaimanapun yang terjadi di dalam masa-masa seperti ini. Kita perlu belajar dari tokoh di dalam Alkitab, yaitu Paulus dan Silas, bagaimana kebahagiaan dalam diri mereka tidak tercuri dengan belenggu yang merantai dia di dalam penjara. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Nanti di rumah saudara akan bisa baca sampai selesai perikop ini. Ya, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Siapa tuan ini? Mereka yang punya hamba perempuan yang memiliki roh tenung, dan dengan tenungannya tuan-tuan ini memperoleh penghasilan besar. Ketika Paulus melepaskan perempuan ini, hamba perempuan ini dari roh tenung, maka tuannya merasa kehilangan akan penghasilan. Sehingga saudara, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Ayat 21, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan oleh penguasa tentunya untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Lalu ayat 24 dikatakan, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka, yaitu Paulus dan Silas, ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-25 merupakan ayat kunci bagi kita, di mana Paulus dan Silas sekalipun sedang ada dalam kesulitan, mereka dipenjara dengan kaki dipasung dengan rantai yang mengikat kaki mereka, tetapi rantai yang membelenggu kaki mereka tidak bisa membelenggu kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan itu ditandai, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana dicatat oleh ayat yang ke-25 oleh Lukas, saudara, dikatakan di sana Paulus dan Silas berdoa. Ini adalah tanda pertama orang yang tetap bahagia di tengah kesulitan. Dia bisa berdoa seperti Paulus dan Silas. Selain itu dicatat oleh firman Allah, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah dengan suara yang terdengar, dengan suara yang bunyi, sehingga penghuni-penghuni penjara lain bisa mendengarkan. Ini tanda kedua orang yang tetap bahagia walaupun di tengah kesulitan, walaupun di tengah penderitaan, walaupun di tengah masalah yang ada.
Paulus dan Silas memberikan teladan bagi saudara dan saya untuk tetap bahagia sekalipun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ada di dalam tekanan, ada di dalam masalah, ada di dalam kesulitan, di mana mereka tidak akan berhenti untuk berdoa, mereka tidak akan berhenti untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sekarang sedang kita hadapi kesulitan ini, apakah itu membelenggu diri kita sehingga kebahagiaan hilang? Saya berharap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak kehilangan kebahagiaan sekalipun di tengah kesulitan. Saudara dan saya harus bisa tetap bahagia walaupun di tengah kesulitan. Kita akan bisa untuk tetap bertekun di dalam doa. Saudara dan saya harus bisa tetap memuji-muji Allah sebagai sebuah kemenangan bagi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus lebih besar. Kita memuji, menyembah kepada Allah, membuktikan bahwa kebahagiaan kita tidak pernah dibelenggu oleh masalah-masalah yang ada. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya harus tetap bahagia di tengah-tengah kesulitan seperti Paulus dan Silas? Saya akan memberikan 3 alasan untuk kita bisa tetap bahagia di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita, seperti apa yang Paulus catatkan di dalam surat-surat kirimannya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-24, Kolose pasal pertama ayat yang ke-24 dicatat oleh firman Allah di sana, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus katakan, aku bersukacita bahwa aku boleh menderita. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, Paulus mengatakan kepada kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus bisa tetap berbahagia di tengah kesulitan karena sesuai dengan ayat ini dia meyakini bahwa kesulitan atau masalah yang ada dalam kehidupannya itu adalah sahabat bagi dirinya. Bapak Presiden kita Jokowi mengatakan di tengah-tengah pandemi COVID ini kita harus bisa berdamai dengan virus ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Mungkin sama pengertiannya seperti apa yang tercatat dalam kebenaran ini, bahwa kita di tengah kesulitan kita harus bisa bersahabat, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Allah mengatakan kita perlu meyakini kesulitan itu harus menjadi adalah sahabat dalam kehidupan kita. Dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dicatat di sana, ketika aku mendengarnya, ketika Habakuk mendengar apa? Bangsanya sedang ada di dalam kesulitan. Bangsanya sedang ada di dalam masalah dan tekanan yang ada. Gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, ini perhatikan saudara, akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Habakuk mengatakan dia siap untuk menghadapi hari kesusahan, hari masalah itu. Berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mau tetap meyakini bahwa masalah itu bisa jadi sahabat dalam kehidupannya. Sehingga dia mengatakan di dalam ayat 17 sampai 19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini iman daripada Habakuk.
Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Ada catatan Alkitab seperti ini. Seorang pribadi, tokoh di dalam Alkitab yang mengungkapkan tentang imannya bahwa kebahagiaannya tidak bisa dicuri dengan kesulitan. Di tengah kesulitan dia tetap berbahagia karena dia percaya Allah adalah Allah yang pasti membela. Allah pasti menjadi pembela, penolong dalam kehidupannya, menjadi sumber kekuatan bagi kehidupannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah karena Anda dapat bersahabat dengan masalah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus dan Silas dan juga termasuk kita bisa tetap berbahagia walaupun di tengah kesulitan? Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18, dicatat di sana, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak dapat dibandingkan. Artinya Paulus meyakini bahwa kesulitan adalah berkat, bukan kutuk buat dirinya. Karena di balik kesulitan yang ada, akan ada kemuliaan Allah yang besar, akan dilimpahkan dalam kehidupannya. Di dalam 2 Korintus, makanya dia katakan 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Sekali lagi, mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus menyatakan, bersaksi saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa penderitaan tidak bisa membelenggu akan kebahagiaannya, karena dia meyakini bahwa penderitaan, kesulitan itu adalah berkat, bukan kutuk. Karena ada kemuliaan yang lebih besar dari Allah akan dinyatakan bagi kehidupannya. Demikian juga bagi kehidupan saudara. Dan di dalam 2 Korintus pasal pertama ayat yang keempat dikatakan di sana, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Paulus meyakini bahwa penderitaan yang dialami, kalau dia bisa tetap berbahagia dan dia bisa melaluinya, saudara, itu dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi penderitaan, masalah, kesulitan yang sedang dihadapi adalah berkat. Berkat untuk apa? Berkat untuk menguatkan orang lain. Berkat supaya orang lain juga tetap bahagia di tengah-tengah kesulitan. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa atau mengapa kita harus kehilangan kebahagiaan kalau ada di dalam kesulitan? Kita bisa kehilangan kebahagiaan kalau kita merasa meyakini bahwa penderitaan, masalah, kesulitan itu adalah kutuk, bukannya berkat. Mari kita ganti. Jadikan masalah, kesulitan di dalam kehidupan kita adalah berkat yang dari Allah, di mana kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada kita, dan kita akan harus belajar untuk tetap bersyukur kepada Allah. Ayub, saudara yang dikasihi Tuhan, meyakini bahwa kesulitan bukanlah kutuk akibat dosa, tetapi berkat dari Allah, sehingga dia berkata di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Lalu pasal 42 ayat yang kedua, Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu Tuhan yang gagal. Kita percaya rencana Allah pasti ada di balik kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi saat ini. Mari kita tetap kuat, tetap bahagia di dalam Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada kesulitan tanpa akhir. Itu yang harus ada pada diri kita. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 mengatakan kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Perhatikan ayat ini. Ia, Allah kita akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, badai, kesulitan itu pasti berlalu, maka jangan hilang kebahagiaan kita. Kita tahu Allah pasti memberi jalan keluar. Kesulitan yang sedang terjadi saat ini tidak akan melampaui kekuatan saudara. Ia hadir untuk menolong kita. Paulus dan Silas dapat memuji-muji Allah di penjara karena mereka yakin penderitaan yang mereka alami ialah berkat. Kalau orang yang meyakini penderitaan, kesulitan itu adalah berkat, dia dapat memuji Tuhan. Ia dapat tetap berdoa, tidak mundur daripada kebiasaan yang baik, karena dia yakin Tuhan akan melayani mereka. Dan Paulus serta Silas mengalami hal itu, pintu-pintu penjara terbuka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan yang sedang terjadi saat ini, biarlah itu menguatkan iman kita dan jadilah tetap berbahagia. Alasan yang ketiga yang akan kita temukan daripada kesaksian Paulus, di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus, saudara yang dikasihi Tuhan, juga bersaksi di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-16. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku, seperti yang dicatat oleh Lukas, bahwa dari awal Tuhan Yesus telah menyampaikan satu misi kepada Paulus, bahwa dia akan banyak mengalami penderitaan. Oleh karenanya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat Filipi tadi, Paulus meyakini bahwa kesulitan itu akan menolong dia untuk menyelami pekerjaan Allah yang lebih besar dinyatakan di dalam kehidupannya. Paulus meyakini bahwa kesulitan itu akan membuka pintu-pintu kesempatan untuk mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah yang lebih besar. 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5 dikatakan di sana, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus mengimani bahwa kesulitan akan membawa pintu-pintu pertobatan kepada orang lain. Dan itu dimulai dari kita. Kita percaya bahwa kesulitan yang kita alami saat-saat seperti ini dimaksudkan oleh Allah supaya kita memiliki kesempatan melayani pekerjaan Allah, melayani Dia melalui pekerjaannya dengan lebih tekun, dengan lebih sungguh. Dan pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tidak semua kesulitan yang datang pada kita adalah karena dosa atau karena dosa generasi sebelum kita. Tetapi Allah ingin menyatakan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam kehidupan kita dan melalui kita. Oleh karenanya berbahagialah kita. Tetaplah berbahagia sekalipun kita saat ini sedang ada di dalam kesulitan. Berbahagialah karena Allah mau menyatakan kemuliaannya di dalam dan melalui saudara dan saya.
Bersyukur karena Allah mau memakai kita. Kesulitan adalah pintu yang dipakai oleh Allah untuk kita bisa menolong orang lain di saat-saat mereka sedang ada dalam kesulitan. Kita akan bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kita dan itu akan kita transfer kepada orang lain. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Allah. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bahagia sekalipun ada di tengah kesulitan yang tidak pernah kita kehendaki. Oleh karena itu tetaplah kita meyakini bahwa kesulitan itu adalah sahabat buat kita. Kesulitan itu adalah berkat bukan kutuk bagi kita. Kesulitan itu membuka pintu kesempatan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah yang lebih besar dinyatakan di dalam dan melalui kita. Oleh karenanya tetaplah berbahagia kalau saudara dan saya ada di dalam kesulitan. Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Allah, mari kita siapkan hati. Kita nyanyikan pujian Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Bukakan hati kita untuk Tuhan berkarya, agar kita bisa tetap menjadi orang yang bahagia di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Sehingga kita dapat meyakini, dapat menjadikan kesulitan dan masalah itu menjadi sahabat bagi kita, menjadi berkat buat kita, menjadi kesempatan buat kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui kita. Haleluya. Kami percaya bahwa Allah membuat kami selalu terkagum karena di tengah kesulitan Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk tetap menjadi orang-orang yang bisa bahagia di dalam kesulitan-kesulitan yang bisa datang kapanpun di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena firman Allah mencelikkan mata hati kami, untuk kami dapat menjadikan kesulitan dan masalah yang datang dalam hidup ini sebagai sahabat. Dan juga menjadikannya sebagai pintu berkat Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau memandang serta meyakini bahwa masalah kesulitan yang ada membuat kami dapat memperlihatkan kemuliaan Allah di dalam dan melalui kehidupan kami kepada orang lain. Bahwa masalah dan kesulitan tidak dapat menggugurkan iman kami. Masalah dan kesulitan tetap membuat kami menjadi orang yang bahagia
Kami bisa tetap berdoa, bahkan bersyukur, memuji dan menyembah Allah. Sebagai bukti bahwa kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Kau berkati setiap umat Tuhan, supaya mereka di saat-saat seperti ini bisa tetap bahagia dalam kondisi apapun yang sedang dihadapi. Terima kasih karena Allah Roh Kudus akan menolong kami semua. Dan kami bersyukur Roh Kudus memberi penerangan rohani kepada kami atas kebenaran firman-Mu ini. Kami sambut dan bersyukur buat firman ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan tiba waktunya saat ini untuk kita memberi yang terbaik sebagai ucapan syukur kita dan juga untuk mensupport pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari siapkan persembahan yang terbaik dan kita berdoa mengucap syukur lebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh terlibat di dalam pemberian untuk mensupport pelayanan Tuhan di tempat ini. Bapa, ajar kami mengerti bahwa semua yang kami punya itu dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan semua yang kami punya. Dan oleh karenanya Bapa, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara bisa salurkan persembahan ucapan syukur dan persepuluhanmu melalui scan barcode atau transfer rekening sebagai berikut. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing atau di tempat-tempat tertentu, kita buka hati kita untuk mengakhiri ibadah kita dengan doa dan sekaligus kita menerima berkat yang besar dari surga. Bapa di dalam surga, kami menyatukan hati dan meyakini bahwa Tuhan hadir dan telah memimpin kami dalam rangkaian ibadah ini. Terima kasih karena kami boleh ikut beribadah walaupun tidak di gereja tetapi di rumah masing-masing. Dan kami meyakini Tuhan tetap hadir dan kehadiran Tuhan itu akan menolong kami untuk bisa tetap menjaga kebahagiaan yang dari Allah bersama dengan keluarga kami di tengah-tengah kesulitan yang ada. Dan sekarang biarlah Tuhan memelihara kami, melindungi kami, mengurapi kami, menguduskan kami, dan memberkati kami dengan kehadiran-Mu. Dan biarlah saudara yang dikasihi Tuhan, saudara buka hati dan terimalah berkat kasih sayang dari Allah di surga. Dia melindungi dan memberkati engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan Allah di surga menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan damai sejahtera yang turun dari tata Allah Bapa di surga di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melalui penyertaan, persekutuan, dan pengurapan Allah Roh Kudus dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Yang percaya bersama katakan amin. Hai guys, kita baru aja selesai ibadah online hari ini dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Dan pastikan kalian ajak teman-teman ya untuk stay tune jam 9 dan jam 11 di ibadah online CWS Hope Peniel. Dan till then, jaga semangatmu, jaga hatimu, dan terus jadi saksi Tuhan dimanapun kalian berada. And God bless you all. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu
Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah.